saya Abdul di Jakarta. Saudara-saudara sekalian, apa kabar? Semoga sehat selalu. Kali ini saya membawa Anda untuk mencari tahu apa yang terjadi saat ini. Anda pasti bingung kenapa sebagai rakyat Anda memilih orang-orang yang mewakili suara Anda di DPR malah menyerang Anda. Kok menyerang Anda? Ya, saya pun heran kenapa mereka menyerang Anda. Karena seharusnya sebagai perwakilan kita, mereka membawa aspirasi kita sebagai rakyat Indonesia. Nyatanya setelah mereka duduk di kursi yang terhormat tersebut, mereka malah membuat undang-undang yang dimana undang-undang tersebut menguntungkan pihak asing. Ini aneh. Di sisi lain, kita berharap dengan mereka duduk di sana, maka kehidupan kita pun akan lebih baik. Anda tidak terbayangkan kalau dulu Anda adalah orang yang diharap-harapkan suaranya untuk memilih mereka. Mereka masuk ke dalam ganggang rumah kita dan membuat berandai-andaian kepada kita, membuat cita-cita kita seolah akan terkabul. Namun nyatanya Anda semua adalah korban dari permainan mereka. Ini sangatlah menjijikan. Dan kali ini mereka mengulangi hal yang sama lagi. Selama 25 tahun Partai Nasionalis ini sudah berkuasa. Dan mereka kita ketahui ternyata hanyalah orang-orang yang duduk di kursi terhormat tersebut hanya menjalankan perintah pemilik partai tersebut. Ini sungguh tidak lazim. Seorang yang harusnya berkompeten di DPR malah harus mengikuti kemauan hawa nafsu pemilik partai tersebut. Ini baru satu partai. Bayangkan ada berapa banyak partai nasionalis di negeri ini yang meraup suara-suara Anda semua. Selama ini kita merasakan betapa impian kita hancur di depan mata. Dan kita melihat bagaimana tayangan-tayangan yang ceritanya tayangan itu tidaklah sesuai dengan realitanya. Yang nyatanya di balik itu unsur rasa keadilan dan hak kita untuk maju di masa depan itu terlalaikan. Kita melihat bagaimana saudara-saudari kita ini juga menimpa Anda semua. Ada keluarga Anda, ada orang tua Anda, ada saudara Anda, anak dan kerabat Anda, tetangga Anda, semua orang terdampak. Rasakan bagaimana lemahnya penanganan partai-partai nasionalis ini. Mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melindungi kita. Ini sama saja kita membohongi diri kita sendiri dengan memilih mereka. Mereka artinya tidak pantas untuk kita pilih lagi. Sudah cukup mereka kita pilih. Dan bayangkan bagaimana apabila kita mengetahui bagaimana kita selalu diserang, dimanfaatkan, dan dikorbankan. Demokrasi kita selalu diancam, demokrasi kita selalu dikebiri, suara kita sebagai rakyat akan diamputasi dengan undang-undang. Padahal mereka hanya segelintir orang. Ada 700 orang yang berada di kursi terhormat tersebut. Namun, nyatanya mereka mengunci mulut kita, rakyat Indonesia yang berjumlah 260 juta orang lebih. Sungguh menyakitkan bagaimana apabila mereka yang terpilih itu tidak lagi peduli kepada kita, rakyat Indonesia. Mereka hanya menjalankan undang-undang yang dimana undang-undang itu hanya akan menekan kita, mengancam kita, dan menjadikan kita musuh dari mereka. Ini bukan sikap yang mulia. Contoh yang mereka berikan adalah contoh yang terburuk yang kita dapatkan. Mereka tidak patut dan tidak pantas lagi kita pilih. Mereka harus kita lepaskan masyarakat lagi. Mereka harus kita buat istirahat. Mereka harus menjadi orang-orang bagian dari masa lalu. Kita memiliki poin penting kali ini, di mana pemilihan yang akan datang, kita memilih hak yang paling besar untuk memilih orang yang tepat. Jangan lagi suara kita dibayar dengan murah. Jangan lagi suara kita dibayar dengan murah. Baik, misalkan ada orang yang menawarkan Anda 500 sampai 1 juta. Kebayang bagaimana per hari saja Anda bisa menghabiskan 100.000 rupiah. Itu untuk per orang. Bagaimana di rumah Anda ada berapa orang? Ya, yang tidak punya mungkin berpikir saya
terlalu berlebihan. Namun mohon maaf, masih banyak saudara-saudari kita yang ceritanya mendapatkan 20.000 per hari saja sudah bersyukur nikmat. Nah, di sini terlihat bagaimana kondisi kita sangatlah ketimpangan, karena begitu banyak saudara-saudari kita yang tidak mampu menghidupi kehidupannya sehari-hari. Dan kita wajib memilih orang-orang yang akan membawa kita, mendukung kita, bersama-sama dengan kita, membawa Indonesia ke depan. Mengembalikan kembali kekayaan alam di negeri ini untuk kita, untuk negeri tercinta kita ini, mengembalikan masa depan kita dengan berjalannya waktu, dan kita tidak lagi menyia-nyiakan waktu kita yang berharga karena ulah segelintir orang yang ternyata tidak lain adalah orang-orang yang rakus, yang hanya mementingkan dirinya, keluarganya, kerabatnya, dan golongannya sendiri. Kita hentikan mereka dengan baik-baik dan kita ganti dengan orang yang lebih tepat lagi, yang akan bersama-sama kita membawa negeri ini. Saya berharap dengan ini kita mempertimbangkan baik-baik masa depan kita kali ini. Saya tahu Anda adalah orang-orang yang berilmu, berwawasan tinggi, anak penerus Anda adalah orang-orang yang mengharapkan masa depan yang lebih baik. Mohon jangan kunci diri Anda dalam sesuatu yang ceritanya kita ketahui bersama hanya akan merugikan kita semua. Kita wajib bersatu sebagai bangsa Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia harus punya kemuliaan, kita harus punya kehormatan, di mana kita akan mengembalikan lagi kejayaan Indonesia. Tidak lagi terpaku pada partai nasionalis, anak dari tokoh tertentu, tidak lagi terpaku pada omongan palsu dan uang yang akan dijanjikan oleh mereka masuk ke kantong kita yang habis dalam tempo sejam, 2 jam, atau 1-2 hari saja. Yang ternyata ada 2025 hari di mana semuanya itu adalah kerugian bagi kita rakyat Indonesia. Jangan lagi mereka kita pilih, mari kita istirahatkan mereka dan kita ganti dengan orang-orang yang hatinya sama dengan kita, perasaannya sama dengan kita, ketulusannya sama dengan kita. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.